Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, kelas 7, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, halaman 118. Kurikulumnya kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu gaya dan gerak. Dan yang akan kita bahas adalah pada bagian mari uji kemampuan kalian. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasi, yaitu tombol yang berbentuk lonceng, agar mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebelum membahas pada bagian halaman 118, kita terlebih dahulu membahas beberapa hal penting dari teori gaya dan gerak. Makhluk hidup bergerak dengan kemauan dirinya sendiri untuk mencari makanan. Lemari bergerak karena didorong oleh ayah. Gerak semua benda tersebut memerlukan informasi besarnya perpindahan yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya, atau informasi tentang nilai lintasan yang dilalui gerak benda yang dikenal dengan nama jarak tempuh. Menurut kalian, apakah orang yang di pinggir jalan benar-benar bergerak? Kalian telah mengetahui bahwa, silakan perhatikan tulisan yang dicetak dengan warna merah. Gerak adalah perubahan jarak dan garis miring atau posisi benda terhadap titik acuan yang dipilih. Saat kalian melihat orang di pinggir jalan, apakah ia bergerak? Apakah termasuk gerak nyata atau gerak semu? Perhatikan tulisan yang dicetak dengan huruf tebal. Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh gerak semu yaitu pada saat kita naik bus, nah kalau bus kan bergerak, pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak relatif. Selanjutnya adalah kelajuan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Karena kelajuan termasuk besaran skalar, yaitu besaran di dalam sains yang hanya memiliki nilai besar dan satuan. Nah, kemudian perhatikan kecepatan. Jadi perhatikan perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Adapun kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Jadi kecepatan adalah besaran vektor, yaitu memiliki nilai besar dan satuan. Dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Jadi perbedaannya dari kelajuan dengan kecepatan ini, di mana persamaannya masing-masing memiliki nilai besar dan satuan. Sedangkan perbedaannya
Kalau untuk kelajuan itu tanpa memperhitungkan arah. Sedangkan pada kecepatan, arah kemana benda itu bergerak harus diperhatikan. Selanjutnya adalah percepatan. Percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Untuk gerak dipercepat beraturan, nilai percepatannya adalah positif. Adapun untuk gerak diperlambat beraturan, nilai percepatannya adalah negatif. Contoh percepatan yang diperlambat beraturan adalah ketika mobil direm saat tiba di sekolah ataupun saat ada lampu lalu lintas yang berwarna merah. Sekarang kita bahas pada halaman 119. Pada bagian mari uji kemampuan kalian. Yang pertama, faktor-faktor apakah yang memengaruhi sebuah benda dapat bergerak cepat? Maka alternatif jawabannya atau jawabannya adalah yang pertama kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. Yang kedua percepatan. Dan yang ketiga adalah massa benda. Selanjutnya soal yang kedua. Jika sebuah benda bergerak dengan sangat cepat, perhatikan. Jika sebuah benda bergerak dengan sangat cepat, apakah keuntungan dan kerugian atau resiko yang akan muncul? Maka jawabannya atau alternatif jawabannya adalah keuntungannya. Nah, ini keuntungan dari benda yang bergerak sangat cepat. Benda dapat menempuh suatu jarak jauh dengan lebih cepat. Itu keuntungannya. Apakah kerugian atau resiko yang akan muncul? Kerugiannya jika sebuah benda bergerak dengan cepat adalah mengeluarkan lebih banyak energi gerak melalui bahan bakar bensin. Sebagai contohnya adalah seperti itu. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 4 suhu halaman 119. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.